nama Countdown. type-nya. Udah di type, malah udah di typing. Berisik banget, Cok. Oke, kita lihat kembali di sini seorang Hanibi mencoba untuk mendapatkan kura-kura di area sungai, tapi di area bottom lane mencoba untuk menghantarkan damage antara kedua belah pihak. Gold laner antara Bal dan juga seorang Gatot, seorang Asep di sini dengan Grangernya ya. RNCP sudah mencoba untuk membackup di sini Angel Lanang dari seorang RCP, tetapi first blood berhasil didapatkan oleh Brayden di area top lane dengan stiker yang berisiknya tentunya ya. Di area bottom lane setengah bar XP tersisa, tetapi di area top lane kini seorang Brayden harus tertumbangkan di tangan dari Prince Kayeye. Woods menghilang begitu saja, tersolo pick off, terculik tadi. Seorang Zal berhasil menculik ke arah Asep Gatot, tetapi di arah top lane melakukan farming platingan gold turret antara kedua belah pihak XP laner. Ini roamnya cow. Turtle yang pertama telah muncul di Land of Dawn. Hanibi belum mencapai di level 4 yang mencoba untuk berrotasi ke area top lane, mencoba untuk mendapat, tetapi cownya masuk ke dalam tubuh dari Johnson sedang berputar-putar. Turtle sudah mulai di setup oleh seorang Bentozama, salah, Bentozama, tetapi kita lihat kembali Johnsonnya akan menabrakkan diri ke arah siapakah, dan yang dituju adalah Brayden. Pengen setelah dikeluarkan terjadi pertemuan di area Turtle. Ini ultimate one last terakhir dan bahkan Hanibi berhasil menumbangkan ke arah seorang Kayeye. Bentozama mencoba untuk menghantarkan damage dengan Haripnya, tetapi gagal, berhasil kabur para pemain-pemain dari tim biru untuk menyelamatkan diri. Tapi kini Zal harus tertumbangkan, termakan di tangan dari Prince Kayeye. Bahkan roamer damage yang digunakan oleh seorang Prince Kayeye telah mengantongi 2 kill. Di arah bottom lane, Wasbal akan kami coba untuk memakan ke arah Gatot. Sepertinya Wasbal belum mempunyai ultimate sepertinya ya. Tapi ini kita lihat kembali mencoba untuk digital setengah bar XP dalam tubuh dari seorang Ibal. Masih bisa berhasil survive, menarik mundur karena dari Asep tidak ingin untuk memaksakan dirinya, dan Johnsonnya kini sedang berputar-putar kembali. Ada satu buah ultimate dikeluarkan, akan menuju ke arah siapakah? Sepertinya akan menuju ke area bottom lane, menuju ke arah seorang Ibal, dan ya sepertinya Ibal harus ditumbangkan di tangan dari seorang Prince Kayeye. Di sini tertinggal sendirian, tetapi sempat untuk mengeluarkan ultimate dari seorang RNCP dan berhasil survive ke area top lane, ke area Lord, ke area Turtle maksudnya. Setengah bar XP tersisa dalam tubuh dari RNCP. Ini kita lihat kembali akan terjadi apa yang akan dilakukan oleh seorang RNCP, malah berdiam diri dan lihat sih. Setengah bar XP tersisa dalam tubuhnya. Faninya Zal akan mendapatkan ke arah siapakah? Seorang Zal digagalkan di sini, power of retribution, dan ternyata Turtle yang pertama masih bisa diamankan oleh seorang Bentozama. Tidak bisa melakukan basic attack dari Bentozama. Zal harus tumbang di tangan dari Prince Kayeye. Sudah memakan 4 orang dari Prince Kayeye. Berrotasi ke area top lane. Ibal akankah bisa berhasil survive? One last terakhir, Ibal masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Death Sonata dari Asep Gatot tidak terkonek ke dalam tubuh dari seorang Wasbal, tapi Kayeye dipegangin kakinya oleh ikatan tali-tali cinta, dan bahkan tersolo pick off Kayeye di tangan dari RNCP. Wow, seorang Angela mensolo pick off seorang Johnson di area bottom lane. Ultimate-nya tershotdown saja seorang Prince Kayeye di tangan dari Hanibi, mendapatkan shotdown yang sangat mahal. Lihat sih, sendirian dia, tetapi Wasbal, apa yang dilakukan oleh seorang Wasbal, tertakedown di tangan dari Asep Gatot di area bottom lane. Hanibi kembali melakukan clear wave minion di area mid lane. Johnsonnya kini sedang berputar-putar kembali dengan seorang Prince Kayeye, akan mengarah ke arah seorang Brady. Terangkat, tetapi Pengen tidak bisa mendefense damage yang diberikan dari tim merah lebih lama, sepertinya dari Brady ya. Siapa tadi lupa gua. Brayden.
Itu dia setengah bar HP tersisa di dalam tubuh dari seorang Hanibi. Kita lihat kembali, hati-hati, satu buah ultimate for nothing. Tidak ada yang mencoba untuk menghantarkan damage ke dalam tubuh dari seorang Zal. Masih bisa berhasil survive. Begitu juga seorang Hanibi, tapi di area bottom lane Asep Gatot berhasil mensolo pick off kembali, dan bahkan alter turret di area top lane dan juga di area mid lane berhasil dihancurkan oleh tim merah. Dan kini Hanibi harus lebih berhati-hati, bahkan one last hit terakhirnya alias keyword ultimate dari seorang Alpha Brayden Fornati ditabrakan duel of Dragon. On point sekali ada Angela di dalam tubuh dari seorang Brayden, dan tetapi tidak bisa berhasil survive. Angelanya tertinggal sendirian, Eran juga harus hilang di area mid lane, dan bahkan 3 orang pemain hilang. Kini Turtle sepertinya akan didapatkan kembali oleh tim merah tanpa adanya kontes dari seorang Zal, dan bahkan Zal tertakedown di tangan dari Asep Gatot di area bottom lane. Solo pick off terjadi dilakukan oleh seorang Zal, menabrak ke tembok. KYY, Turtle-nya berhasil diamankan tanpa adanya kontes karena tim biru sibuk untuk melakukan clear wave minion di area mid lane. Setengah bar XP tersisa dalam tubuh dari seorang KYY. Prince mencoba untuk meng-cutting lane agar minionnya bisa lebih cepat. Di sini sedang berputar-putar kembali Johnsonnya. Combo dengan seorang Chow Roamer damage mengarah ke area bottom lane. Sepertinya kini kita lihat kembali Bal tidak akan selamat, dan ya betul sekali. Again and again Bal tertakedown di tangan dari pemain-pemain tim merah, dan killing spree didapatkan oleh Liaski di area Purple Buff atas tumbangnya seorang Zal. Benar-benar terpressure sekali gini permainan di Woods, menabrakan diri ke arah seorang Hanibi. Apa yang dilakukan oleh seorang Hanibi, akankah bisa berhasil survive? Tapi Hanibi tidak bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Brayden kini datang dengan XP lanernya di sini tidak bisa mengantarkan cukup damage ke dalam tubuh yang dimiliki oleh Bento Zama. Apa yang dilakukan Zal kebingungan, sepertinya hanya bisa melakukan clear wave minion saja di area bottom lane. Menabrakan diri ke arah seorang Brayden, akankah bisa berhasil ditumbangkan? Tetapi Brayden masih bisa berhasil mencoba untuk melakukan penukaran. Eran CP harus menghilang di tangan dari seorang Asep Gatot. Sakit sekali sepertinya ya damage yang dihasilkan oleh Asep Gatot dengan Grangernya, dengan Dead Sonata yang dikeluarkan dari Zal. Terjebak dia di antara kerumunan pemain-pemain dari tim merah. Pemain-pemain dari tim merah. Bestar pasif Bestar telah pecah, dan kini wave minion selanjutnya akankah dicoba untuk dipaksakan karena Johnsonnya sedang OTW ke area mid lane. Kita lihat kembali Johnsonnya akan menabrakan diri ke arah siapakah yang akan ditujunya, dan ternyata ke arah seorang Nibal berhasil ditumbangkan kembali, dan bahkan di sini terjebak sendirian KYY. One last hit terakhir masih bisa berhasil survive. Wow, karena ada backupan tadi yang coba dilakukan oleh Liaski. Kai nanti gue casterinya. Kai nanti gue casterinya boleh. Ya gimana ngecasterinnya? Kocak. Wits Johnsonnya selonong boy, tetapi dua of Dragon mengarah kepada seorang Ibal, masih bisa berhasil survive, dan bahkan peringkat aja ya setengah bar XP, tidak ada setengah bar XP dalam tubuhnya, masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya walaupun tadi terkena damage start yang dihasilkan. Tetapi Prince KYY masih bisa berhasil survive, dan tidak ada satu buah flicker yang dikeluarkan. Wits, hati-hati. Di sini kita lihat kembali Liaski akan keberhasilan mencoba untuk mendapatkan pertukaran, tetapi malah seorang Liaski yang menghilang dari Land of Dune karena Ibal masih bisa berhasil survive karena ada Angela di dalam tubuhnya, dan bahkan Zal terlalu memaksakan diri sepertinya untuk melakukan mencari purple buff karena dia tidak mendapatkan purple buff. Akankah ada duel of Dragon kembali? Dua orang pemain terjebak. Di sini kita lihat kembali Hanibi setengah barang kita dan bahkan one last terakhir.
tapi berhasil dihancurkan. Johnsonnya Ibal masih bisa berhasil survive, melakukan pergocekan, terjadi pertempuran. Bentozama benar-benar menggoreng dia di sana. Lucky for double kill berhasil diamankan oleh seorang Bentozama dan akan kalau Lucky for triple kill, tetapi triple killnya dilasit oleh seorang Asep Gatot, berhasil menghilangkan 3 orang pemain di area top lane. Zal tidak bisa melakukan lebih dengan Fanny-nya, dan sepertinya tujuan kedua akan mencoba untuk mengambil besar di area mid lane. Oh ternyata tidak, hanya melakukan clear wave minion saja Asep Gatot. Kita lihat kembali Zal, Hawan Lasit terus mengabar XP tersisa dalam tubuh seorang Zal. Masih bisa berhasil survive karena masih ada skill cable yang bisa dikeluarkan oleh seorang Zal. Liaski dengan kagurannya benar-benar menakuti para pemain-pemain dari tim biru untuk tidak keluar dari base-nya. Untuk gampang melakukan clear wave minion, Johnsonnya malah tertabrak. Sakit sekali damage yang dihasilkan oleh seorang Ibal. Sengebar XP tersisa di dalam tubuh dari Asep Gatot dan juga KYY. Liaski kini kita lihat mencoba untuk memainkan payungnya, tetapi sepertinya tidak, mencoba untuk langsung digas saja oleh Liaski karena dia tahu banyak sekali pemain-pemain. Ultimate for nothing dari Bray dan sepertinya terpencet tadi ya di area top lane. Bahkan di sini kita lihat kembali seorang Zal berhasil tersolo pick off di tangan dari Prince KYY di area top lane. Kayak asik sangat nih, apanya yang asik? Menghancurkan baik inner turret di area top lane berhasil dihancurkan. Tersisa inner turret di area bottom lane. Sepertinya akan menjadi tujuan yang kedua bagi tim merah. Di sini melakukan Prince kayak melakukan clear wave minion saja untuk menjalankan wave minion di area bottom lane. Tidak bisa melakukan lebih para pemain-pemain dari tim biru. Tidak ada yang bisa mengopen map yang begitu gelap karena Magic Sentry juga sudah digunakan semua kan? Oh belum ya. Di arah bottom lane, Johnsonnya terkonek ke dalam tubuh dari seorang Wasbal berhasil dihilangkan. Dead Sonata dari Asep Gatot mencoba untuk mengantarkan damage ke dalam pemain-pemain dari tim biru di sini. Dan bahkan kini Magic Sentry di area bottom lane dibuka, ketahuan ada 4 pemain, 5 pemain di area bottom lane. Base turretnya masih bisa dijaga ketat oleh pemain-pemain dari tim biru. Johnsonnya berputar-putar kembali, tidak bawa siapa-siapa dia di dalam tumpangan kudanya. Akan kami coba untuk dimakan. Hati-hati di sini, dibalikan keadaan Duel of Dragon, tidak ada follow up damage dan bahkan masih bisa berhasil survive, tetapi tidak karena ada seorang Bentozama yang menghilangkan nyawa dari seorang Bryden. Bahkan 2 orang pemain hilang di area mid lane karena Wasbal tertabrak. Johnson dari seorang KYY. Recall. Welcome guys yang baru bergabung, yang mengikuti turnamen, boleh langsung donate aja link video ya guys. Lawan recall saja di sini dari seorang Bentozama. Tidak bisa mendapatkan purple buff apa yang dilakukan oleh seorang Zal. Mau kemana Zal? Tidak bisa gerak. Duel of Dragonnya dan yap, Zal harus terus solo pick off kembali di tangan dari seorang Prince KYY dengan cownya. Johnsonnya kembali berputar-putar. KBRP slotku. Kayak berapa slotku? Bentar nanti aku cek ya. Bryden menabrakkan diri ke arah seorang Bryden, tetapi kini kita lihat kembali Wasbal berhasil menghantarkan damage ke dalam tubuh yang dimiliki dari KYY dan berhasil dihilangkan, ditumbangkan. Bahkan Bentozama setengah barat tersisa dalam tubuh dari Hanibi masih berhasil survive karena terkena healing dari seorang Angela. Bahkan Duel of Dragonnya digagalkan karena ada satu buah Purify. Unstoppable berhasil didapatkan, terjadi perkara di area Batman. Lucky for double berhasil didapatkan oleh seorang Bentozama, tetapi Bentozama harus tershutdown. Zal, apa yang akan dilakukan oleh seorang Zal? Tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada purple buff di dalam tubuhnya. Malah seorang Agus Asep yang mendapatkan Lucky for double kill.
Coba Edge, ultimate-nya tidak terkonek ke dalam tubuh pemain-pemain dari tim merah dan bahkan wipe out. Didapatkan oleh tim merah dan sepertinya akankah dicoba untuk menghancurkan Bestart di area mid lane. Oh, ternyata dibiarkan begitu saja. Bestartnya dibiarkan berdiri kokoh di area mid lane, tidak mencoba untuk dihancurkan oleh seorang Asep Gatot dengan Grangernya. Lord Evil di menit ke-15 belum disentuh sama sekali. Invasi terhadap jungle-jungle yang dimiliki oleh seorang Zal masih terus-menerus dilakukan oleh pemain-pemain dari tim merah di sini ya. Ini berapa baterainya? 57. Zal tidak bisa mendapatkan part buffnya dari seorang Zal. Johnson yang kembali berputar-putar akan menabrakkan diri ke arah siapa Kawits. Men-trigger Winter Crown yang dimiliki oleh seorang Eran. Tentu itu adalah informasi yang begitu baik sekali tentunya ya, karena Eran kini sudah tidak memiliki Winter Crown. Johnson damage sepertinya ini. Dan ya, Woods menabrakkan diri ke arah seorang Eran harus tumbang. Terjadi perempuan di area besar pertahanan Lucifer double berhasil didapatkan oleh seorang Wasbal. Hanya menukarkan ke arah dua orang pemain. 3 tukar 2 tentunya. Masih keadaan masih dipegang kendali oleh pemain-pemain dari tim merah tentunya, karena Prince Kayu ya dia belum tershutdown. Dua of Dragon ini mengarah kepada seorang Hani. Wasbal maksudnya berhasil dihilangkan, tetapi Prince Kayu harus tertumbangkan di tangan dari Hani. Oh, yang harus di shutdown sepertinya seorang Asep ya, agar mendapatkan gold yang begitu banyak dari pemain-pemain dari tim biru. Anjir, ada lagunya. Stiker apa itu, Cok? Iya. Ada lagunya. Berputar-putar, Johnsonnya akan menabrakkan diri ke arah siapa? Ada sosok bawa Council Gaming dan menabrakkan diri ke arah seorang Wasbal. Dan seharusnya masih berdiri kokoh, tetapi kayaknya one last terakhir akan bisa berhasil survive. Ada satu buah Petrify yang dikeluarkan for defensive dan bahkan kayaknya masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Malah pemain-pemain dari tim biru yang menghilang, 2 orang pemain hilang, kayaknya masih bisa berhasil survive. Wow, baik sekali kayaknya, tetapi Bestart di area mid lane sepertinya tidak akan bisa di defense kembali dan harus hancur oleh satu buah wave minion. Kita lihat kembali akan mengarah kepada siapa, kan belum ada dua of Dragon yang dikeluarkan oleh Prince Kayeta karena tadi Hanidi sedang di posisi impossible. Bestart di area bottom lane juga berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari tim merah. Di sini kita lihat kembali akan mencoba untuk menghantarkan damage. Dan Kozama masih tidak ingin pulang, tapi ada Johnson yang menabrakkan diri ke arah seorang Wasbal. Terjadi pertempuran, Kaye terlalu dalam dan berhasil dihilangkan ultimate again and again. Bryden ultimate for nothing tidak terkonek ke dalam tubuh dari siapapun. Tersisa 2 orang. Apa yang dilakukan oleh seorang Prince Kaye tadi mencoba untuk apa guys? Apa sih Freddy? Oh ya Freddy. Sakit sekali, sudah mulai berasa seperti damage dari seorang Andi. Dua of Dragonnya, apa yang dilakukan Prince Kaya, bahkan 2 orang pemain hilang. Zal masih bisa berhasil survive karena ada Eran di dalam tubuhnya. Wow, Zal kini berhasil mendapatkan shutdown yang sangat mahal, tetapi Zal harus kembali tumbang lagi. Si Zal Krewun.
Johnsonnya berputar-putar kembali. Kini kita lihat akan tertuju ke arah siapakah dari seorang Kayeye. Wow, ke arah base tentunya. Bento Zama sendirian dan harus tumbang. Immortalnya pecah, akan bisa berhasil survive dan yap, Bento Zama tidak bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Nabrakin ke turret bijir. Lord tidak disentuh sama sekali oleh pemain-pemain dari tim merah ya. Which tershutdown saja seorang Hanibi. Ini siapa yang ke shutdown? Iya, Hanibi kan. Kita lihat di arah bottom lane, Chow-nya akan mengarah kepada siapakah. Ada satu buah strike cable yang dilakukan oleh seorang Zal, melakukan recall. Akankah ada dua of Dragon akan dikeluarkan di sini? Apa yang dilakukan oleh seorang Zal? Langsung menghilang begitu saja seorang Zal di tangan dari Chow. Seorang Prince Kayeye tidak menggunakan ini ya, nggak pakai Sky Piercer dari Kayeye, tetapi Ibal melakukan flanking, berhasil menumbangkan ke arah satu orang pemain. Akankah bisa berhasil survive? Immortalnya pecah. Ibal sebenarnya tidak akan berhasil menyelamatkan dirinya karena tidak ada follow up damage dari pemain-pemain dari tim biru. Di sini tier sisa 3 orang pemain. Akankah bisa berhasil menyelamatkan Brayden di tengah barek sekitar dalam tubuhnya masih bisa berhasil menumbangkan ke arah seorang Bento Zaba, dan kini Bestartnya masih bisa berhasil di survive oleh di defend oleh pemain-pemain dari tim biru. Sudah selesai dengan immortalnya seorang Brayden. Di sini memiliki satu buah immortal. Tim biru sepertinya hanya memiliki satu immortal ya untuk satu orang. Johnsonnya berputar-putar akan menabrakkan diri ke arah siapakah. Ternyata bukan Eran yang akan dituju oleh Johnson dari Kayeye. Berputar-putar kembali dia. Tapi Chow-nya turun mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Zal. Zal berlari-lari, dia akan lari kemana Zal? Masih bisa berhasil survive sepertinya seorang Zal karena ada energi, masih memiliki energi di dalam tubuhnya. Which hanya men-trigger satu buah ultimate yang dimiliki oleh Wasbal di area middle. Menabrakan diri ke arah seorang Ibal. Lasi terakhir Ibal masih bisa berhasil survive dan bahkan malah seorang Prince Kayeye yang menghilang dari lane of dawn melakukan recall Ibal. Kayeye, bahkan 2 orang Kayeye hilang di area besar pertahanan yang dimiliki oleh tim biru. Faninya menjadi pertempuran, tetapi Ibal harus tumbang di tangan. Di sini kita lihat kembali Bento Zama mencoba untuk mengantarkan damage dalam tubuh seorang Brayden, malah seorang Bento Zama yang menghilang dari Outdown karena ada Hanibi yang membackup ke arah Brayden, dan Brayden masih berhasil survive. Hanibi harus terdown di tangan dari Lia. Berisik banget. Wow, masih melakukan clear wave minion saja. Para pemain-pemain dari tim biru tidak bisa melakukan banyak. Johnsonnya sedang berputar-putar, dia kembali berputar-putar. Hanya men-trigger tetapi menabrakkan diri ke arah seorang Zal, malah seorang Zal immortalnya pecah. Bahkan Eran Cape harus menghilang dari lane of dawn. Bahkan 2 orang pemain hilang di area besarnya yang dimiliki Wasbal. Sakit sekali damage yang dihasilkan oleh seorang Ibal berhasil menumbangkan ke arah seorang Kayeye, akan berhasil menumbangkan ke arah satu orang pemain lagi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim merah. Flicker for defensive dari seorang Asep
karena dia takut termakan dengan damage yang mulai terasa yang dihasilkan oleh Ibal dengan Nathannya. Kita lihat kembali, akankah ada Duel of Dragon mengarah kepada seorang Braiden harus tertumbangkan sepertinya di area bottom lane. Tidak bisa berhasil survive karena tidak ada yang bisa memfollow up untuk melakukan backupan ke arah seorang Braiden, dan wave minionnya berjalan di area mid lane. Wave minion yang begitu besar dan begitu banyak, bahkan seorang Eran harus menghilang dari lane of dawn. Bukan seorang Eran ya, ini seorang Hanbibi. Bestartnya terbuka dengan lebar, sepertinya masih diberikan nafas oleh pemain-pemain dari tim merah untuk tidak melakukan endgame lebih cepat. Tapi Zal, apa yang dilakukan oleh seorang Zal, menghilang begitu saja, sekejap saja di area mid lane, langsung termakan dengan damage yang dihasilkan oleh pemain-pemain dari tim merah. Johnson, yakin kita lihat kembali Johnson yang berhasil menabrakkan ke arah seorang, dan yap, permainan harus dimenangkan oleh tim